Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Diah Sri Handayani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum, semester 1, kelas B dengan NIM 12030500081. Saya akan menjelaskan tentang aliran Beckrith Jurisprudence sebagai ujian akhir semester 1. Sebelum membahas aliran Beckrith Jurisprudence, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu penemuan hukum. Penemuan hukum atau rechtfinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau dasolen dengan mengkaitkannya kepada peristiwa konkret atau dasein. Penemuan hukum dalam arti ini disebut sebagai pandangan peradilan yang tips logistik, di mana aspek logis analitis dibuat absolut atau disebut penemuan hukum heteronom. Sebelum tahun 1800, sebagian besar hukum adalah hukum kebiasaan. Sebagai reaksi terhadap ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum, maka timbullah usaha untuk penyeragaman hukum dengan jalan kodifikasi, yaitu menuangkan hukum dalam undang-undang atau kodeks. Lambat laun timbullah masalah tentang apa yang merupakan satu-satunya sumber hukum. Maka lahirlah aliran-aliran penemuan hukum yang pada dasarnya bertitik tolak pada pandangan mengenai apa yang merupakan sumber hukum. Jadi, aliran-aliran penemuan hukum merupakan aliran-aliran tentang ajaran sumber hukum. Lalu, bagaimana sih timbulnya aliran-aliran dalam penemuan hukum? Timbulnya aliran-aliran dalam penemuan hukum dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu yang pertama, aspek sejarah, dan yang kedua, aspek sumber hukum yang digunakan. Penemuan hukum tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sejarah pada masa itu dan terkait erat dengan sumber hukum yang digunakan. Munculnya aliran-aliran dalam penemuan hukum menunjukkan bahwa hukum merupakan sesuatu yang dinamis, terbuka, dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Setiap aliran dalam penemuan hukum mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tidak dapat digunakan secara rigid atau kaku. Masing-masing aliran penemuan hukum harus saling melengkapi. Selain itu, timbulnya aliran penemuan hukum bersifat untuk mengisi kevakuman hukum dan melengkapi sistem hukum yang sudah ada. Aliran penemuan hukum juga mampu menjadi legal problem solving dalam mengatasi masalah hukum di masyarakat. Terdapat dua aliran yang dikenal dalam penemuan hukum. Yang pertama, aliran progresif dan
aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial. Sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain. Alasan ketidakmampuan pembentuk undang-undang untuk meremajakan undang-undang pada waktu yang tepat merupakan alasan untuk memberikan peran aktif kepada hakim. Dari hakim diharapkan seberapa mungkin dapat menyesuaikan undang-undang pada keadaan baru. Jurisprudensi mulai memperoleh peranan sebagai sumber hukum. Demikian pula hukum kebiasaan memperoleh kembali peranannya sebagai sumber hukum. Sebaliknya, para yuris mulai bersikap kritis terhadap undang-undang. Maka muncullah aliran-aliran penemuan hukum. Ketika dirasakan betapa aliran legis tidak mampu lagi memecahkan problem-problem hukum yang muncul, maka pemikiran legis mulai ditinggalkan. Dan kalangan hukum berpendapat bahwa melakukan penemuan hukum oleh hakim adalah sesuatu yang wajar. Aliran ini ada beberapa macam. Salah satu yang akan kita bahas yaitu mengenai aliran Beckrith Jurisprudence. Aliran Beckrith Jurisprudence dipelopori oleh Rudolf von Jhering pada abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1818 sampai 1890. Aliran Beckrith Jurisprudence menekankan pada sistematik hukum. Setiap putusan baru dari hakim harus sesuai dengan sistem hukum. Berdasarkan ketentuan yang dibentuk oleh sistem hukum, maka setiap ketentuan undang-undang harus dijelaskan dalam hubungannya dengan ketentuan undang-undang yang lain. Sehingga ketentuan-ketentuan undang-undang itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Aliran Beckrith Jurisprudence memperbaiki kelemahan yang ada pada ajaran legisme. Pada aliran Beckrith Jurisprudence membolehkan hakim melakukan penemuan hukum. Aliran Beckrith Jurisprudence lebih memberikan kebebasan kepada hakim daripada aliran legisme. Hakim tidak terikat pada bunyi undang-undang, akan tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang. Hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mendasarkan pada logika, memperluas makna undang-undang secara rasional. Namun demikian, hukum tidak semata-mata dibentuk berdasarkan intelektualitas, akan tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang irasional. Penggunaan hukum logika dengan silogisme menjadi dasar utama dalam aliran Beckrith Jurisprudence, dan hakim mengambil kesimpulan dari premis mayor yaitu peraturan hukumnya, dan premis minor yaitu peristiwanya. Sebagai contoh, perkara ekonomi syariah, bahwa A terbukti wan prestasi, maka A harus menanggung beban kerugian. Jadi, rasio dan logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan undang-undang dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan hukum logika dengan memperluas pengertian undang-undang berdasarkan rasio. Logika dan rasio ditempatkan secara istimewa
agar melengkapi kekurangan undang-undang dengan menggunakan hukum-hukum logika. Hakim dalam menafsirkan undang-undang harus memperluas dengan rasio atau logika hukum. Aliran ini lebih mementingkan kepastian hukum dan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Maka dapat diketahui, tujuan aliran Beckrith Jurisprudence yaitu bagaimana kepastian hukum dapat terwujud dengan tidak begitu memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat. Sebab aliran Beckrith Jurisprudence hanya melihat hukum sekedar persoalan logika dan rasio belaka. Aliran Beckrith Jurisprudence melihat hukum sebagai suatu sistem atau satu kesatuan yang tertutup, yang secara umum menguasai semua tingkah laku manusia. Makna hukum bukan hanya sebagai sarana, melainkan sebagai tujuan, sehingga ajaran hukum menjadi ajaran tentang pengertian atau Beckrith Jurisprudence, atau permintaan pengertian yang mengkultuskan rasio dan logika. Meskipun hakim dibebaskan dari ikatan undang-undang, tetapi harus bekerja dalam sistem hukum yang tertutup. Menurut aliran Beckrith Jurisprudence, yang ideal yaitu apabila sistem yang ada itu berbentuk suatu piramida di mana pada puncaknya suatu asas utama. Dari situ dapat dibuat pengertian-pengertian baru, dan selanjutnya dikembangkan sistem asas-asas dan pengertian-pengertian umum yang digunakan untuk mengkaji undang-undang. Aliran ini mempunyai persamaan dengan aliran historis yang dimotori oleh von Savigny yang menyatakan bahwa hukum disusun berdasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar di mana setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok dan hukum itu tidak dibuat tetapi berada dan tumbuh bersama bangsa. Terdapat kegiatan hakim. Kegiatan hakim terdiri dari sistematisasi, penghalusan hukum, dan pengolahan hukum. Dalam sistem itu, melakukan penjabaran logis peraturan undang-undang menjadi berbagai asas hukum. Pendekatan hukum secara ilmiah dengan sarana pengertian-pengertian yang diperhalus ini merupakan dorongan timbulnya positivisme hukum, tetapi juga memberi argumen-argumentasi yang berasal dari ilmu hukum, dan demikian objektif sebagai dasar putusan-putusan. Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan sistem dikembangkan secara ilmiah dan diterapkan interpretasi restriktif. Aliran Beckrith Jurisprudence mengajarkan bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri. Karena undang-undang memiliki daya meluas yang bersifat norm logis. Para hakim makin berkiblat pada ilmu dogmatik. Kalau undang-undang ternyata tidak memberi jawaban, maka hakim mencari objektivitas yang disyaratkan oleh ilmu hukum. Dorongan terhadap penghormatan ilmu hukum sebagai sarana untuk menemukan hukum ini berasal dari mazhab historis. Terdapat juga kelebihan pada aliran Beckrith Jurisprudence. Di antaranya, yang pertama, menghargai logika dan rasio hukum, rasio hakim. Yang kedua, hakim diperbolehkan interpretasi dan konstruksi. Selain terdapat kelebihan,
terdapat juga kelemahan pada aliran Beckriff Jurisprudence. Kelemahan yang pertama yaitu selalu mendewa-dewakan logika dan rasio. Kelemahan yang kedua yaitu keadilan dan manfaat kemasyarakatan tidak dijadikan bahan pertimbangan. Dan kelemahan yang ketiga yaitu hukum dapat diubah oleh dogma. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan mengenai aliran Beckriff Jurisprudence yang pertama, hakim harus memperluas undang-undang. Yang kedua, hakim tidak dapat dipersalahkan karena baginya berlaku asas lex dura sed ramen, yang artinya hukum itu keras, tapi memang demikian adanya. Yang ketiga, hakim dituntut menggunakan rasio dan logika dalam menentukan hukum. Sekian penjabaran mengenai aliran Beckriff Jurisprudence. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friend, can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry.
I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst.